dahulu. Mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Asy-Syifa yang pada pagi ini memasuki halaman 63. Bagian nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya an Umar radhiyallahu annahu qala. Telah diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khalifah kedua. Annahu, bahwa sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab qala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min fadilatika indallah an ja'ala ta'ataka ta'atahu. Dan termasuk salah satu dari karunia engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rasulullah, anja'ala ta'ataka, bahwa Allah menjadikan ketaatan kepadamu, ta'atahu, sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini Rasulnya pakai alif lam ma'rifat. Artinya ar-rasula ay Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Faqad atau Allah, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan kepada Rasulullah SAW. Karena semua syariat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, semua syariat Allah itu diberikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tata cara beribadah kepada Allah diberikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Begini tata cara menyembah Allah, bagaimana tata cara sholat, puasa, zakat. Itu semua adalah perintah Allah. Dan perintah Allah itu adalah disampaikannya oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat. Itu semua perintah Allah. Maka kalau nurut kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak memerintahkan beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah. Begini caranya beribadah kepada Allah. Kita nurut kepada Rasulullah. Tata cara ibadahnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kalau kita nurut kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, itu artinya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini adalah ketaatan yang mutlak. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya tidak sah taat seorang kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasulullah. Bagaimana dia bisa taat kepada Allah? Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah? Kalau dia tata cara beribadahnya tidak mengikuti Rasulullah. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, ya tidak sah. Karena itu tidak diberikan, tidak diajarkan oleh Allah. Itu taatnya yang Allah terima itu tidak seperti itu. Yang diterima itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau menyalahi Rasulullah,
ya sama dengan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala dan sama dengan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu keistimewaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasul itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syahadat kita pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus dua yang harus kita ucapkan dan kita yakini. Kalau hanya satu saja, maka syahadatnya tidak sah. Tidak sah kalau hanya asyhadu alla ilaha illallah saja. Maka supaya sah itu harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya taat kepada Allah itu harus menggunakan syariat dan syariat itu sumbernya hanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk masa sekarang. Karena nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu syariatnya sudah disalin, sudah diganti dengan syariat Rasulullah SAW. Maka kalau ada yang mengikuti syariat Nabi Isa, syariat Nabi Sulaiman, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Musa itu tidak sah. Karena syariatnya semua sudah disalin, diganti di zaman sekarang ini dengan syariat Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agar kita sah di dalam menyembah Allah, maka kita harus menjalankan syariat Kangjeng Nabi Muhammad SAW atau apa-apa yang diajarkan, yang diinstruksikan, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sah ibadah kepada Allah kalau tidak sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan olehmu wahai kekasihku Muhammad, in kuntum, wahai manusia, apabila kamu sekalian tuhibbunallaha, kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, kalau kamu mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu. Allah akan membalasnya cinta kamu. Allah akan membalas cinta kamu kepada Allah itu jika kamu mengikuti aku. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu jika kamu mengikuti aku. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah, wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan berita kepada umat manusia bahwa wahai manusia, kalau kamu sekalian cinta kepada Allah, agar cintamu berbalas, agar cintamu dibalas oleh Allah, Allah pun cinta kepadamu, itu ikuti aku. Syaratnya kamu harus mengikuti aku. Menjalankan apa yang aku perintahkan. Menjalankan syariat yang aku sampaikan. Maka kalau kamu mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu. Dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Karena Allah itu adalah maha pengampun dan maha penyayang. Lanjut ayat selanjutnya, tadi ayat 31 surat Ali Imran, sekarang ayat 32-nya. Qul atiullaha war rasul. Katakanlah olehmu hai kekasihku Muhammad, atiullaha, taatlah kamu kepada Allah, war rasula, dan taatlah kamu kepada Rasul. Fa in tawallau, maka jikalau kamu berpaling, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir, artinya orang-orang yang berpaling dari Allah dan Rasulnya.
Kalau kamu berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam arti kalau kamu tidak mau mengikuti Rasul-Nya, berarti kamu tidak mengikuti Allah. Maka kalau kamu berpaling, Allah tidak pernah akan mencintai kamu karena kamu termasuk orang yang kafir, orang yang inkar, tidak mengakui kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalaupun hanya mengakui kepada Allah, tidak mengakui kepada Rasul, maka pengakuanmu, keimananmu kepada Allah itu tidak sah. Tidak sah, kamu termasuk kafir juga kalau tidak percaya kepada Rasulullah. Gitu. Jadi di sini fa'in tawallau, jikalau kamu berpaling tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kalau kamu hanya percaya kepada Allah saja, tidak percaya kepada Rasul, maka berarti kepercayaan kamu, keimanan kamu kepada Allah itu tidak sah dan kamu termasuk orang kafir, dan orang yang kafir tidak akan Allah cintai. Inilah pengagungan, sanjungan, pujian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah yang harus diikuti. Bagaimana tata cara beribadah kepada Allah harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketaatan kepada Allah itu maka ketaatan kepada Rasulullah itu adalah mutlak sebagai syarat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruwiya, dan telah diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya lamma nazalat, ketika turun hadhil ayat, ini ayat, ketika turun ini ayat yang akan disebutkan nanti di depan, qalu, orang-orang berkata, inna Muhammadan, waruya, dan telah diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya lamma nazalat, ketika turun hadhil ayat, ayat ini, yaitu ayat yang tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat yang tadi, bahwa Rasulullah itu menyampaikan, jika kamu sekalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikutilah aku, jadilah kau pengikutku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Mereka mengatakan, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, kata mereka, yuridu, menginginkan, annattakhidahu, bahwa kita mengangkat Muhammad itu hananan, sebagai hanan, sebagai sekutu Tuhan. Karena di Mekah itu ya ada berhala, itu ada Manat, ya, Lata, Uzza, Hanan gitu ya. Nah, itu sebagai saingan juga sebagai Tuhan gitu, karena disetarakan. Kamat takhodatit Nasoro Isa, sebagaimana orang Nasrani mengangkat Nabi Isa, menganggap Tuhan kepada Nabi Isa. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat selanjutnya. Tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu sudah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, mereka itu mengatakan, orang-orang saat itu mengatakan, nih Muhammad nih mau menganggap dirinya nih seperti Isa. Seperti kita nih menganggap kepada Hanan, itu kepada berhala Hanan, dan orang Nasrani kepada Isa, gitu. Jadi supaya dijadikan sebagai sekutu Tuhan. Fa'anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, yang ayat selanjutnya setelah ayat yang tadi, qul atiullaha war rasula, katakan olehmu hai kekasihku Muhammad,
Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada utusan Allah. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada utusan Allah. Bukan kepada saingan Allah. Bukan kepada sekutu Allah. Aku ini utusan Allah. Inilah perbedaan yang sangat jauh antara sembahan orang jahiliyah, yaitu berhala-berhala, dan sembahan orang Nasrani, yaitu Nabi Isa, yang disandingkan dengan Tuhan, yang disandingkan dengan Allah. Itu mereka menganggapnya sebagai sekutu Tuhan. Ini yang salah. Ini yang salah. Jadi salah kalau menganggap Nabi Isa sebagai sekutu Tuhan. Karena Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Itu bukan Tuhan. Jadi kalau dianggap sebagai Tuhan, sebagaimana orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, itu salah besar. Karena Nabi Isa itu utusan Allah. Tapi kalau dianggap Nabi Isa itu sebagai utusan Allah, itu sah. Sah. Dan Rasulullah SAW pun ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu. Di sini kan tidak disebutkan atiullah, tidak disebutkan atiullah wa Muhammadan, tidak. Tapi atiullah war Rasul. Disebut jabatannya, kedudukannya. Jadi kita taat kepada Allah dan utusan Allah. Utusan Allah itu ya Nabi Muhammad SAW. Tapi kedudukannya sebagai utusan Allah, bukan sekutu Allah. Ini yang membedakan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa dan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya umat Islam menyanjung Rasulullah SAW. Menyanjung dengan sanjungan yang sangat tinggi kepada Rasulullah SAW. Itu tidak akan menjadikan musyrik karena mereka menganggap Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Sebagai makhluk yang paling mulia. Sah disanjung, sah dipuji. Tapi pujian dan sanjungan itu adalah sebagai utusan Allah, kepada sebagai utusan Allah, kepada utusan Allah, kepada makhluk Allah, bukan kepada sekutu Tuhan, bukan kepada Tuhan yang menjadi sekutu Allah, bukan, tapi kepada utusan Allah. Dan karena sebagai utusan Allah yang mendapatkan wahyu, yang mendapatkan risalah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantas kalau kita menyanjung dan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuh hati. Faqarona, maka bersanding ta'atahu, ketaatan kepada Rasulullah, bi ta'atihi, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rogman lahum, sebagai bantahan kepada anggapan mereka tadi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ingin kita mengangkatnya sebagai seperti Nabi Isa diangkat oleh umat Nasrani sebagai Tuhan, atau sebagai seperti sembahan kita ini Hanan. Gitu. Allah menegaskan bahwa taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, utusan Allah. Dan ketaatan kepada Rasul itu adalah ketaatan kepada Allah. Kita sholat bukan menyembah Rasulullah, sebagaimana Rasulullah juga sholat bukan menyembah dirinya, menyembah Allah. Maka kita pun sholat mengikuti yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyembah Allah, maka kita pun menyembah Allah. Itu. Maka kita taat kepada Rasulullah, dan itu adalah taat kepada Rasulullah itu adalah bentuk taat kepada Allah. Karena Rasulullah yang menyampaikan risalah ini, yang mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah. Maka kalau sholatnya tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu menyalahi
perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad ikhtalafal mufassiruna, dan sungguh telah berbeda-beda pendapat para ahli tafsir fi makna qaulihi ta'ala, di dalam mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala fi ummil kitab, di dalam ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, di dalam surat Al-Fatihah ya. Faqala, dan telah berkata siapa Abu Aliyah, seorang ulama mufassirin, wal Hasanul Basri, dan Syekh Hasan Basri. Ini sependapat dua ulama besar, yaitu Abu Aliyah dan Syekh Hasan Basri. Syekh Abu Aliyah dan Syekh Hasan Basri memiliki pendapat yang sama di dalam menafsirkan ayat as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kan di dalam ayatnya tadi, ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti, bahasa Sundanya, duh Gusti tuduhkeun abdi kana jalan anu lempeng. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Nah, di sini menafsirkan jalan yang lurus itu adalah huwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah jalan yang lurus itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah. Ini menurut pendapat Abu Aliyah dan Syekh Hasan Basri. Siapa lagi? Wa khiyaru ahli baitihi, dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlu baitih, yang terpilih, gitu. Keluarga Rasulullah ahli bait yang terpilih. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Itu pastinya ini ahlu bait yang mengikuti Rasulullah, karena yang tidak mengikuti Rasulullah bukan ahlu bait. Seperti Kan'an. Kan'an itu adalah putranya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi ketika Kan'an tidak nurut kepada Nabi Nuh akan menolongnya, oleh Allah dilarang menolongnya. Karena firman Allah, laisa min ahlik, dia itu bukan keluargamu wahai Nuh. Jadi keluarga Rasulullah itu, ahlu bait itu artinya adalah keluarga yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah dia ahlu bait. Jadi yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah Rasulullah dan ahlu bait yang terpilih, wa ashabi, dan para sahabatnya. Wahakahu, dan menghikayatkan anhuma dari dari Abu Aliyah dan Syekh Hasan Basri. Siapa? Abul Hasan Al-Mawardi, Abu Hasan Al-Mawardi. Wahaka, dan telah meriwayatkan siapa Makiyun, Syekh Maki, anhuma, dari Abu Aliyah dan Hasan Basri, juga nahwahu, seperti itu. Waqala, dan telah berkata huwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa sahibahu, dan telah berkata Syekh Maki, ini ada pendapat lain, huwa, bahwa siratal mustaqim itu huwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa sahibahu, dan dua sahabatnya. Gitu ya, dua sahabatnya. Siapa dua sahabatnya itu? Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu an, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa dipilih ini? Karena artinya bukan semua sahabat, gitu ya, termasuk Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, karena menurut pandangan ulama ini, yaitu karena yang umat Islam masih bersatu itu adalah zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar. Adapun ketika kekhalifahan Sayyidina Utsman itu sudah mulai berselisih, gitu ya. Sudah mulai berselisih
ketika masa kekhalifahan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, ini artinya di sini para ulama itu menafsirkan bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sepakat, gitu ya. Kalau Rasulullah itu sepakat semuanya. Nah, berarti semuanya itu mengakui bahwa Allah menyanjung Rasulullah SAW. Tunjukkanlah aku kepada Rasulullah, kepada syariatnya Rasulullah SAW, yaitu Shiratal Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini. Wahaka dan telah meriwayatkan siapa Abu Lais As-Samarqandi. Mislahu seperti itu. An Abil Aliyah. Itu. Fi qaulihi ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi Siratal Mustaqim itu adalah Rasulullah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh para ulama. Qala fabalagha dzalikal hasan. Maka telah sampai dzalika itu pendapat al-hasan kepada kebaikan. Faqala dan telah berkata Abu Lais As-Samarqandi, Sodaqo wallah wa nasoha. Sodaqo sungguh telah benar, wallahi demi Allah, wa nasoha dan telah menyampaikan nasihat, artinya telah menyampaikan sesuatu yang benar. Jadi Siratal Mustaqim itu adalah Rasulullah, termasuk Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah mendapatkan nikmat, gitu ya, yang telah engkau beri nikmat, maka yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, dan itu adalah tafsirnya adalah sama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini di dalam satu lagi ya, wahaka dan telah meriwayatkan siapa Al-Mawardi, Imam Mawardi, dzalika seperti itu juga menafsirkannya fit tafsiri, di dalam menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim, di dalam menafsirkan ayat siratal ladzina an'amta alaihim an Abdurrahman bin Zaid, dari Abdurrahman bin Zaid. Jadi seperti tafsirannya Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Nah, di sini di tafsirnya, tafsir Asy-Syifa ini ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Gitu. Siapa orang yang telah engkau beri nikmat? Itu sebetulnya ada tafsirnya. Ada tafsir Al-Qur'annya juga. Jadi Al-Qur'an ditafsirkan oleh Al-Qur'an. Yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika maka mereka itu ma'alladzina an'amta alaihim, mereka akan digolongkan dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, gitu ya. Akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan digolongkan kepada orang-orang yang telah Allah beri nikmat. An'amta alaihim, an'amallahu alaihim. Surah mayyuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, yang telah Allah beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, minnya itu min lil bayad. Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Wa minan nabiyyin wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wat tabi'in wasyuhada wassalihin, minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang benar, yang jujur, siddiq, amanah, gitu ya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itulah golongan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jadi kalau di sini di dalam ayat ini siratal ladzina an'amta alaihim,
Tunjukkanlah ya Allah aku kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Yaitu para nabi, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Wahaka dan telah meriwayatkan siapa Abu Abdillahi Abdurrahman Abu Abdurrahman As-Sulami an ba'dihim dari sebagian para ulama fi tafsiri qaulihi ta'ala di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Di dalam menafsirkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Dan sungguh itu ya. Di awal ayatnya itu kalau tidak salah jika kufur kepada tagut wa yu'min billahi dan beriman kepada Allah faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun. Maka mereka itu sesungguhnya telah memegang tali yang kuat. Bil urwatil wusqa, memegang tali yang kuat. Lan fisamalah, yang tidak pernah akan putus karena kuatnya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah itu adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Wakila dikatakan annahu gitu ya. Annahu, bahwa sesungguhnya urwatil wusqa gitu ya. Sesungguhnya tali yang kokoh itu yang tidak akan putus itu apa tafsirnya? Yaitu annahu Muhammadun alaihi salam. Sesungguhnya tali yang tidak akan putus itu adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau memegang teguh syariatnya Rasulullah SAW, maka itu tidak akan putus. Itu sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang merupakan sanjungan pujian kepada Rasulullah SAW. Wakila dan dikatakan, ada ulama yang mengatakan al-Islam. Tali yang kokoh itu adalah agama Islam. Sama, yaitu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wakila syahadatut tauhid. Dan ada yang mengatakan itu adalah syahadat tauhid. Gitu ya. Kalau syahadat tauhid, itu masih belum lengkap sebetulnya karena belum sampai kepada syariatnya gitu. Karena kalau orang hanya syahadat asyhadu alla ilaha illallah tadi yang satu tidak dilanjutkan dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka syahadatnya itu tidak sah gitu. Tidak sah, tidak diterima dia masuk Islam kalau hanya syahadat yang pertama. Jadi ini maksudnya kalau syahadatut tauhid maksudnya itu ayat syahadatain, kedua syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa qala Sahlun fi qaulihi, dan telah berkata Syekh Sahal di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat dari Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Qala berkata Syekh Sahal, nikmatuhu bi Muhammadin alaihi salam, yang tidak akan pernah bisa dihitung, kamu tidak akan sanggup menghitungnya, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, memang benar kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita pun itu tidak akan pernah bisa kita menghitungnya, apalagi nikmat yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, gitu. Allah sesungguhnya aku, firman Allah, aku telah memberikan al-kautsar, kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan kepada kita saja yang tidak mendapatkan al-kautsar itu tidak bisa kita hitung, kita akan lelah menghitungnya, lemah di dalam menghitungnya, yaitu apalagi nikmat yang diberikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sidqi was-saddaqa bih. Ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una inda rabbihim
dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan sesungguhnya waladzi ja'aka, dan orang yang datang bisidqi dengan membawa kebenaran, wa saddaqa bihi, dan dia membenarkan apa yang dibawanya itu, ulaika humul muttaqun, dia itu adalah termasuk orang yang bertakwa. Ulahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka itu apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah orang-orang yang balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini orang yang pembawa risalah gitu, pembawa risalah dan yang orang yang membenarkan risalah tersebut, itulah orang yang takwa, dan orang yang takwa itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aksarul mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir menafsirkan ala annalladzi jaa bisidqi huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya orang yang datang dengan membawa kebenaran yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah menyebut Rasulullah SAW dengan gelarnya, yaitu orang yang membawa kebenaran. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian para ulama, bahwa alladzi wa huwallazi saddaqa bihi, dan orang-orang dan yang wa huwallazi saddaqa bihi, dan dia yang membenarkan kebenaran itu, risalah itu. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang membawa risalah, dan Rasulullah sendiri membenarkan kepada risalah tersebut. Itu maksudnya di sini, ini adalah Allah menyanjung Rasulullah SAW ayat ini. Allah menyanjung bahwa orang yang diberi risalah, yang datang dengan risalah yang benar, dan dia membenarkan risalah itu adalah orang yang takwa. Dan orang yang takwa itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah semuanya Rasulullah SAW, karena wakuri'a, dan dibacanya sodako bitakhfif, jadi tidak pakai tasydid. Orang yang membenarkan bihi, kepada risalahnya, wasodako bihi. Nah, kalau di dalam Quran kita kan wasodako bihi, artinya kalau dibaca tasydid gitu ya, waqala ghairuhum, sebagaimana sebagian ulama yang lain itu mengatakan alladzi saddaqa bihi, kalau dibaca saddaqa bihi, orang yang membenarkan risalah tersebut itu al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, yang membenarkan, mengakui dengan ucapannya, tindakannya, dan ucapannya, hatinya, dan tindakannya gitu, maka itu adalah orang yang takwa. Wakila dan berkata sebagian para ulama, dikatakan bahwa orang yang membenarkan itu adalah Abu Bakar. Wakila Aliyun, Sayyidina Ali. Dikatakan juga itu adalah Sayyidina Ali. Wakila ghairu hadza minal aqwal, dan banyak yang mengatakan perkataan-perkataan yang lain dan lain-lain gitu. Para ulama, pendapat ulama tentang wasaddaqa bihi, dan orang yang membenarkan kebenaran tersebut atau risalah tersebut, itulah orang yang takwa. Jadi kalau tafsir para ulama jumhur, itu adalah orang-orang yang membenarkan itu, ya itulah adalah umatnya Rasulullah SAW. Wa an Mujahid, dan dari Syekh Mujahid fi qaulihi ta'ala, di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikril a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa sesungguhnya berzikir kepada Allah itu akan menenteramkan hati. Qala, berkata Syekh Mujahid, bi Muhammadin wa ashabi, yaitu dengan berzikir mengingat Nabi Muhammad SAW wa ashabihi, dan para sahabatnya. Atau juga ini ayat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ada yang mengatakan lagi di dalam tafsir Syifa itu bahwa bizikrillahi ay bil Quran,
siapa yang membaca Al-Quran itu hatinya akan tentram, gitu ya. Dan banyak para ulama juga yang membaca sholawat, mengingat Rasulullah SAW itu merasa tentram. Kenapa membaca Al-Quran jadi tentram, membaca sholawat menjadi tentram? Karena semuanya adalah menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran adalah firman Allah, dia ingat kepada Allah. Membaca sholawat juga nyambung kepada Allah karena mengingat putusan Allah. Barang siapa yang mengingat utusannya, maka dia akan bisa mengingat yang mengutusnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan tatmainnul qulub dengan mengkaji kitab Asy-Syifa tentang Rasulullah SAW. Ini nyambung selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasuli sallallahu asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.